Haleluya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Ada waktu yang indah Tuhan berikan hari ini. Boleh kita beribadah kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 122 ayat 1 dikatakan, Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita yakin percaya hari ini ada mujizat Tuhan. Hari ini Tuhan beri kekuatan kepada kita. Hari ini ada pertemuan kita dengan Tuhan. Mari sama-sama kita memulai, diawali dengan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh luar biasa. Kasih setiamu Tuhan melingkupi setiap kami. Kami sungguh rasakan Tuhan, keberadaan kami saat ini adalah kasih karunia Engkau Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa, ada waktu yang indah yang Tuhan berikan. Pada saat ini kami boleh beribadah kepadamu. Biarlah dari awal hingga akhirnya Tuhan saja yang beracara di ibadah kami. Dan Tuhan saja yang menjamah setiap kami. Ada perjumpaan yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Kami akan menerima firman-Mu. Firman yang menguatkan kami. Firman yang akan memberikan jalan keluar. Firman yang memberikan mujizat buat kami. Terima kasih Bapa. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami memulai ibadah kami. Haleluya, haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita angkat suara kita. Kita memuji nama Tuhan. Kita angkat persembahan ini. Kini saatnya berdiri di altarnya.
Tuhan. Kita memuji Tuhan. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us, save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Yeah, yeah. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us, save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Oh, Lord, I lift your name on high. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita. Dan kita sama-sama menyembah Tuhan, menaikkan penyembahan ini. Ku mewujudkan Yesus selamanya. Ku mewujudkan Yesus selamanya. Meskipun
memuji nama Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Hari ini kita sudah boleh memuji, menyembah Tuhan. Bahkan sudah boleh bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan yang indah lewat lagu-lagu, penyembahan, pujian, dan semuanya hanya bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan, hari ini ada hari yang diberikan kepada kami, hari kemenangan. Kami boleh beribadah raya hari Minggu, memuji, memuliakan nama Tuhan, dan tibalah saatnya kami mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah lewat hamba-Mu, dan urapan yang sama juga ada pada setiap pendengar yang hadir di lewat platform hari ini. Berkati setiap kami sehingga kepada kami diberikan telinga yang mendengar, menjadi telinga seorang murid rela mendengar dan menjadi pelaku firman. Berbicaralah Tuhan, kami perlu Engkau. Kami sangat-sangat perlu Engkau dalam hidup ini. Kami perlu firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan akan dibentangkan, dan kami percaya mujizat Tuhan menjadi milik kami. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara senang dengan judul khotbah, saya berikan judul khotbah renungan untuk hari Minggu ini. Direndahkan, tapi kemudian ditinggikan oleh Bapa. Ya, saya ulangi lagi. Judul khotbah saya hari ini, direndahkan, tapi ditinggikan oleh Bapa surga. Mari kita simak kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita baca firman Tuhan. Buka Alkitabmu Bapak Ibu Saudara, Yesaya 53 ayat 3. Ya, Yesaya 53 ayat 3 saya baca buat Bapak Ibu. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Bapak Ibu Saudara, Yesaya 53 ayat 3 ini adalah firman nubuatan tentang Yesus Kristus. Ya, beratus tahun sebelum Yesus datang. Nubuatan yang asalnya daripada Allah. Nubuatan selalu datangnya dari Allah. Tidak boleh tidak dari orang lain. Harus dari Allah. Diberikan kepada seorang manusia, Nabi Yesaya. Ya, di dalam perjanjian lama ada nabi-nabi besar, ada nabi-nabi kecil. Yesaya ini nabi besar, mendapatkan firman Tuhan, nubuatan akan masa depan. Tentunya buat kita bukan masa depan. Kematian Yesus itu sudah ada di belakang kita, karena kita hidup hari ini tahun 2020. Tetapi buat Yesaya pada saat itu, ini menjadi berita nubuatan ke depan. Haleluya. Nubuatannya terbukti, itu berarti nubuatan itu dari Allah. Ya, jangan kita goyang, jangan kita bingung. Banyak nubuatan-nubuatan yang kita dengar tidak terjadi, berarti itu bukan nubuatan dari Allah. Firman Tuhan katakan, ujilah segala sesuatu. Kalau Bapak Ibu mendengar nubuatan, ujilah. Jangan langsung rendahkan orang yang bernubuat, hargai dia. Siapa tahu dia dipakai Tuhan, gitu kan? Tapi firman Tuhan yang barusan kita baca ini adalah berita nubuatan yang telah terjadi. Luar biasa. Berita mengenai nubuatan tentang penderitaan Yesus. Yesus ini anak Allah, menjadi manusia. Dari anak Allah menjadi anak manusia, itu karena satu, Bapak Ibu. Karena Yesus mengasihi Bapaknya, itu saja. Kalau kita mau rangkum Alkitab ini, kebenaran firman Tuhan ini, karena Yesus mengasihi Bapa, sehingga tugas yang diberikan kepada Yesus dilaksanakan oleh Yesus. Yesus anak Allah, tinggal di tempat yang maha sempurna, maha tinggi. Keagungannya luar biasa, dia dihormati di surga. Tapi dia rela turun ke dunia, tempat yang kotor, hina, dina, penuh dosa. Itulah gambaran kelahirannya di kandang domba. Dia tinggalkan semua yang dia miliki. Dia rela menjadi manusia, bahkan dalam keadaan sebagai manusia. Yesus ini direndahkan serendah-rendahnya. Ya, firman Tuhan katakan apa? Dia dihina
Baca lagi Yesaya 53:3. Dia dihina, sangat dihina. Dia dihindari. Dia mengalami sengsara. Dia kesakitan. Orang menutupi mukanya karena keadaannya hancur dan hampir bisa dikatakan dia telanjang waktu dia digantung di kayu salib. Kemudian apa? Orang tidak mau lihat wajahnya lagi. Orang pun berjalan sudah begini. Karena keadaannya sangat mengerikan. Dan dia tidak masuk hitungan. Itulah Yesus. Bisakah kita bayangkan? Dia anak Allah yang penuh kemuliaan. Meninggalkan kemuliaan itu. Yang kemuliaan surga itu. Dia tetap ada di dalam kemuliaan di dunia ini. Karena dia penuh dengan kuasa. Karena dia adalah Allah Trinitas itu. Tetapi dia rela direndahkan, diludah, dicambuk, ditusuk, ditikam. Hancur sehancur-hancurnya dia. Hanya karena satu. Karena dia mengasihi Bapa. Haleluya. Maukah kita manusia melakukan seperti yang Yesus lakukan? Menerima tugas dari Bapa, mengasihi Bapanya, dan direndahkan. Adakah manusia yang seperti itu mau direndahkan? Adakah di antara kita, Bapak Ibu Saudara, mau mengalami proses direndahkan seperti Yesus? Sangat-sangat rendah. Tapi tentunya sebagai pengikut-pengikut Kristus, itulah juga panggilan hidup kita dalam hidup ini, Bapak Ibu sendiri ya. Mari saya baca Ibrani 2 ayat 9. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Yesus mengalami maut, Yesus mengalami penderitaan, Yesus mengalami semua penghinaan, disiksa. Itu untuk apa? Memberikan keselamatan kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Satu tugas yang dikerjakan oleh Yesus. Yesus mengasihi Bapa, melaksanakan tugas yang diberikan Bapa kepadanya. Menyelesaikannya sampai dia mati. Sampai dia maut pun menghampiri dia. Tetapi jangan kita salah. Yesus tidak mengingkari, tidak lari dari panggilannya terhadap Bapa. Dia rela. Apakah Yesus tahu bahwa dia akan direndahkan seperti itu? Sangat tahu. Oleh karena itu, dia tahu konsekuensi yang harus diberikan kepadanya. Dan dia tahu bahwa harga yang dia harus bayar sangat-sangat mahal. Tapi dia rela. Walaupun dalam kondisi sebenarnya, kondisi anak Allah, dia rela direndahkan. Maukah kita seperti Yesus, Bapak Ibu Saudara? Firman Tuhan katakan, Yesus ditinggikan oleh Bapa. Haleluya. Ada panggilan untuk kita, Bapak Ibu Saudara. Panggilan yang sama yang Yesus terima dari Bapa, yaitu juga panggilan yang diberikan kepada kita, yaitu kita harus rela. Kalau sampai pada satu titik kita harus mengalami penghinaan, dicaci, dihina, direndahkan, kita harus rela. Karena Yesus itu guru kita, Yesus itu Tuhan kita, Yesus itu penyelamat kita. Kalau dia mengalami itu, kita pun juga harus rela mengalami itu. Tentu dengan tujuan maksud kemuliaan bagi nama Tuhan ya. Mari kita baca Yakobus 4 ayat 10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Jangan takut Bapak Ibu Saudara. Kalau kita direndahkan oleh manusia, oleh karena Tuhan, Tuhan akan tinggikan kita ya. Jangan kita salah. Tapi kalau kita direndahkan manusia oleh karena dosa-dosa kita, kesalahan kita, kita harus tanggung jawab untuk apa yang kita lakukan. Tetapi firman Tuhan katakan, kalau kita direndahkan oleh karena Bapa surga, kita akan ditinggikan. Seperti Yesus ditinggikan, kita pun akan ditinggikan. Itulah kita. Itulah Kristen yang sebenarnya, Bapak Ibu Saudara. Kristen yang sebenarnya itu bukan Kristen yang kita seperti lihat sekarang ini. Ya, walaupun tidak ada yang salah dengan semua yang kita lihat sekarang ini. Ya, tidak ada yang salah. Tetapi jangan lupa bahwa panggilan Kristen yang sebenarnya adalah panggilan untuk menjadi seperti Yesus.
rela direndahkan, tapi kemudian ditinggikan oleh Bapa. Ya. Panggilan itu untuk Bapak, Ibu, Saudara, untuk saya, untuk kita semua. Jangan kita berpikir yang lain, ya. Kemajuan zaman, kemajuan di dalam kekristenan kadang membawa kita salah arah. Seolah-olah yang benar itu adalah yang kaya, yang benar itu adalah yang sukses, yang benar itu adalah yang dihormati orang. Kita lihat Yesus. Apakah Yesus dihormati? Apakah Yesus memiliki kekayaan? Apakah Yesus memiliki pasukan tentara, memiliki properti, memiliki segala? Tidak, dia tidak memiliki itu di dalam masa dia di dunia. Ya, saya tidak sedang mengkoreksi sesuatu di sini, tapi saya mau kita kembali kepada panggilan kita yang utama. Relakah kita direndahkan karena tugas-tugas untuk meninggikan nama Bapa? Relakah kita dihina? Relakah kita dicaci? Relakah kita melepaskan harga diri kita? Relakah kita memberikan harta yang Tuhan berikan? Relakah kita mendukung pekerjaan Tuhan? Apakah kita harus kurang puas dengan jabatan, kurang puas dengan kekayaan, kurang puas dengan apa yang kita miliki, kurang puas dengan penghargaan-penghargaan yang diberikan kepada kita, kurang ini, sehingga Kristen itu menjadi apa? Rusak, tidak ada kuasa. Kita lupa bahwa Yesus menderita, direndahkan, tapi kemudian ditinggikan oleh Bapa. Haleluya. Janganlah kita salah, ya Bapak, Ibu, Saudara. Hari ini firman keras buat kita, tapi jangan kita salah. Panggilan kita mengasihi Bapa dan mengasihi sesama manusia. 1 Korintus 13 ayat 4 katakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Dalam hidup ini, jangan kita sombong. Kalau kita direndahkan orang karena kita mengikut Tuhan, kalau kita direndahkan orang karena kita menghargai kekudusan, kalau kita direndahkan orang karena kita tidak mau korupsi, kalau kita direndahkan orang karena kita tidak mau suap, karena kita tidak mau berzina, karena kita tidak mau merokok, tidak mau minuman keras, tidak mau pakai drugs, kalau kita direndahkan Tuhan karena kita tidak bisa mengikuti gaya-gaya hidup dunia yang semakin sesat, jangan salah. Firman Tuhan katakan, kasih itu tidak sombong. Jangan kita sombong. Jangan kita bangga dengan apa yang kita miliki. Ingatlah Yesus, ya. Sebagai ayat penutup Bapak, Ibu, Saudara, Filipi 2 ayat 9 ayat 11. Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan telah mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan apa yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Firman Tuhan buat kita pagi hari ini, Bapak, Ibu, Saudara. Yesus direndahkan oleh manusia, tetapi dia ditinggikan setinggi-tingginya oleh Bapa, sehingga tidak ada kuasa di langit, di bumi, di bawah bumi. Tidak ada kuasa dan tidak ada nama seperti nama Yesus. Yesus ditinggikan luar biasa. Dan saya yakin, Bapak, Ibu, Saudara, kalau Yesus rela direndahkan dan kemudian ditinggikan, kita pun juga anak-anak Tuhan. Walau kita direndahkan, Tuhan akan angkat kita. Tuhan akan kembalikan apa yang telah hilang. Tuhan akan kembalikan kita. Tuhan akan berikan semua yang dunia cari. Semua. Pangkat, harta, jabatan, kesehatan, semua diberikan kepada kita. Waktu kita rela direndahkan dan diangkat oleh Bapa surga. Jangan kita mengangkat diri kita. Biar Allah yang Maha Kuasa mengangkat diri kita. Haleluya. Glory, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita berdoa, ya. Kita berdoa supaya firman Tuhan tidak sia-sia hari ini. Firman Tuhan supaya kita boleh mengerti akan satu rahasia. Kalau kita direndahkan orang, jangan kita gelisah. Tuhan akan tinggikan kita. Mari tundukkan kepala, kita berdoa bersama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucapkan terima kasih, Tuhan. Hari ini kami sudah menerima firman Tuhan yang keras, tetapi kami mengucap syukur pada saat kami direndahkan oleh karena Bapa, oleh karena kerajaan surga. Tuhan akan mengangkat kami tinggi
Terima kasih Bapa. Hari ini kalau ada di antara jemaatmu, anak-anakmu yang mengalami satu pelecehan, direndahkan manusia, direndahkan oleh komunitas, direndahkan oleh keluarga, karena kami mengikuti kebenaran firman Tuhan, kami percaya Tuhan tidak lama lagi akan mengangkat kami lebih dari yang lain. Terima kasih Tuhan, jamahan-Mu untuk setiap kami. Kalau ada di antara kami yang sakit, disembuhkan dalam nama Yesus. Kalau ada di antara kami yang kurang hikmat, diberikan hikmat. Yang kurang sejahtera, diberikan sejahtera. Yang memerlukan terobosan, diberikan terobosan-terobosan surga. Dan kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Kalau ada di antara kami yang dipanjangkan umurnya, diberkati dengan ulang tahun pribadi, ulang tahun pernikahan, ulang tahun yang artinya Tuhan memberkati kami dengan tahun yang baru. Terima kasih Bapa. Berkat-Mu atas semua kami Tuhan. Kami mau datang dan kembali kepada Tuhan. Kami mau iring Yesus. Dan kami percaya surga milik kami. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat dari surga oleh anugerah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan pimpinan tuntunan Roh Kudus menyertai kita. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan haleluya, amin. Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Sampai kita berjumpa minggu depan. Terus doakan pelayanan ini yang sudah menjadi berkat bagi banyak orang, biar bertambah lagi jadi berkat ya. Terima kasih untuk support yang diberikan kepada kami, baik berupa kolekte, baik puluhan yang dikembalikan sebagai milik Tuhan, dan dalam bentuk yang lain anak-anak Tuhan yang terlibat. Terus kita bekerja sama untuk kemuliaan nama Tuhan selagi Tuhan berikan kesempatan. Sampai jumpa minggu depan. Shalom, haleluya, shalom.